Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudarian Aldi. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada kalian semua mengenai penggunaan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran. Di sini kita mengenal terlebih dahulu apa itu Edmodo. Menurut OneCal, tahun 2011, Edmodo adalah jejaring sosial dan layanan microblogging yang didesain khusus untuk dunia pendidikan, yang dapat dioperasikan seperti layaknya Twitter, dengan membatasi jalan akses ke ruang khusus atau grup. Guru dan siswa dapat saling mengirim catatan, link, berkas, pengumuman, tugas, dan bertukar informasi di lingkungan yang aman. Kelebihan menggunakan Edmodo. Kelebihan yang pertama yaitu di sini mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, ataupun link. Baik siswa ataupun guru di sini bebas mengirim gambar, video, dan link secara mudah. Lalu kelebihan yang kedua adalah mengirim pesan individu ke pengajar. Maksudnya adalah di sini siswa dapat mengirimkan private chat atau pesan pribadi secara langsung ke pengajar yang ingin dikirimi pesan seperti untuk bertanya secara pribadi ataupun hal lainnya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas atau topik tertentu. Jadi di sini tidak hanya dibatasi grup itu untuk satu kelas, tetapi misal di dalam kelas tersebut membuat kerja kelompok untuk materi A, B, dan C. Maka untuk kerja kelompok tersebut untuk melakukan diskusinya kita dapat membuat grup kembali sesuai dengan materi kerja kelompok tersebut. Lalu kelebihan yang keempat adalah pesan dirancang untuk lebih mudah dipahami dan tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Di sini maksudnya adalah kita dapat mengirimkan pesan dengan jumlah karakter sebanyak apapun tidak dibatasi. Jadi seperti itu. Adapun untuk kekurangan menggunakan Edmodo, kekurangan yang pertama di sini adalah tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Tadi kelebihannya adalah siswa dapat mengirimkan pesan pribadi kepada guru. Tapi kekurangannya adalah siswa tidak dapat mengirimkan pesan atau pesan pribadi private chat ke siswa sendiri atau ke temannya sendiri. Jadi private chat hanya berlaku di sini untuk siswa kepada pengajar atau guru saja. Adapun komunikasi antar siswa dengan temannya, maka diskusi dilakukan melewati grup secara global seperti itu. Lalu kekurangan yang kedua adalah gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Karena ya di sini jelas karena kita menggunakan Edmodo itu yaitu untuk pembelajaran secara daring, yaitu secara online. Kita membutuhkan koneksi dan ketika koneksi kita mungkin ada hambatan atau mungkin sedang gangguan, maka mempengaruhi berjalannya website tersebut juga. Tidak mungkin tidak dapat mengaksesnya atau mungkin tidak dapat mendownload materi ataupun mengirimkan materi seperti itu. Lalu kekurangan yang ketiga adalah tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Jadi ketika kita buka Edmodo, nanti kita akan praktik langsung untuk lebih jelasnya. Kita hanya dapat melihat satu halaman Edmodo itu saja, tidak bisa membuka halaman-halaman Edmodo lainnya. Seperti itu. Untuk fitur dan cara penggunaan Edmodo, kita langsung praktek ke websitenya langsung. Nah, di sini kita akan langsung bagaimana membuka website Edmodo tersebut. Edmodo.
new@modo.com. Ini adalah tampilan awal bagaimana website Edmodo. Di sini terdapat pilihan sign up, yaitu berfungsi untuk membuat akun baru jika kita belum memiliki akun, ataupun di sini juga terdapat login, yaitu mengakses Edmodo dengan akun yang sudah ada. Untuk mengawali kita mencoba sign up terlebih dahulu atau membuat akun baru. Di sini terdapat 3 pilihan akun. Yang pertama adalah teacher account, yang kedua student account, dan yang ketiga adalah parent account. Yang pertama adalah teacher account. Teacher account ini yaitu akun guru, di mana kita menggunakan akun tersebut sebagai guru untuk memberikan materi dan mengajar siswa yang di kelas tersebut, membuat kelas dan lain-lain. Adapun untuk student account itu adalah akun murid, di mana kita sebagai murid ikut kelas yang setelah dibuatkan oleh guru, lalu mempelajari materi yang telah dikirimkan oleh guru. Dan di sini terdapat parent account. Parent account adalah akun orang tua, di mana fungsinya adalah mengawasi anak kita. Misal anak kita belajar menggunakan Edmodo, lalu kita ingin melihat bagaimana nilainya, bagaimana mereka belajar, bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh anak kita, maka kita bisa menggunakan parent account. Sini kita akan bahas satu persatu bagaimana fungsi dari teacher account, student account, dan parent account tersebut. Untuk pertama adalah teacher account. Jika kita belum memiliki akun teacher account, maka kita bisa membuatnya terlebih dahulu. Kita memilih teacher account. Di sini adalah select location, itu kita memilih lokasi kita berada di mana, yaitu di negara mana. Ini kita bisa memilih Indonesia, misi Indonesia. Next. Nah, untuk membuat akun di Edmodo, kita bisa membuatnya secara langsung menggunakan email, password, dan lain-lain seperti biasa, ataupun dengan akun yang sudah ada. Akun yang sudah ada yang bisa kita gunakan itu akun Google, akun Microsoft, ataupun akun Apple. Jika kita memiliki 3 akun ini, kita bisa langsung daftar tanpa mengisi email, password, dan lain-lain seperti ini. Untuk school code, di sini jika sudah memiliki kode kelas, kita bisa mengisi di sini. Namun di sini tidak wajib. Jika belum memiliki kodenya, kita bisa langsung membuatnya. Kita mengisikan email di sini apa, passwordnya apa, dan passwordnya apa, seperti itu untuk membuat akun. Sama seperti membuat akun lainnya, membuat akun murid ataupun membuat parent account pun nanti pilihannya sama semua, isinya di sini. Seperti itu. Berhubung saya pribadi telah memiliki akun, maka kita bisa langsung mengaksesnya dengan akun yang sudah ada, yaitu login. Ngisi email atau passwordnya. Password. Di sini maaf di sini. Kita mencoba untuk login menggunakan akun guru terlebih dahulu. Ini adalah tampilan ketika kita menggunakan akun guru. Di sini terdapat home, classes, calendar,
discover, dan message. Home yaitu tampilan awal Edmodo-nya untuk mengawali, berhubung di sini masih belum ikut kelas, maka di sini kita bisa membuat kelas. Misalnya ada My Classes, kita bisa membuat kelas karena kita sebagai guru, create a new class. Di sini kita bisa menamai kelas matematika. Deskripsi kelas, describe your class. Misal kelas matematika SMP kelas 10A. Mungkin seperti itu. Grade, di sini grade juga bisa memilih kelasnya. Di sini kita karena memilih kelas 10, kita isi kelas 10. Select subject di sini yaitu memilih mata pelajaran apa dalam kelas ini. Di sini ada komputer teknologi atau teknologi komputer, artinya kita bisa memilih matematika masuknya adalah science atau mathematics. Ini ada science IPA. Milih mathematics. Subjeknya di sini subbabnya tentang apa. Kita bisa memilih algebra. Lalu sini ada change color. Color di sini nanti untuk pilihan kelasnya bisa berwarna-warna. Sini kita contoh milih warna biru muda. Jika sudah, kita pilih create. Nah, ini adalah tanda kita berhasil membuat kelas. Di sini kita membuat postingan kelas bisa di sini. Create. Next, ini tutorial. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka kelas baru. Jadi ada kelas matematika untuk kelas 10. Nah, tadi ketika kita mendaftar atau membuat akun baru, ditanyakan kode kelas. Kita bisa mengisi kode kelas di sini. Misal, guru kita telah membuat kelas, lalu kita membuat akun baru dan mengisi kode kelasnya ini dengan kode ini. Ini kode kelas kita. Nah, untuk mengisi materi, di sini kita bisa langsung mengisi di sini. Create. Di sini ada assignment, ada quiz. Assignment yaitu tugas. Ataupun quiz semacam tes seperti itu. Tes berbentuk quiz ataupun assignment yang siswa diminta untuk mengumpulkan catatannya atau sebagainya. Kita bisa lihat contohnya di sini, new assignment. Nah, di sini adalah untuk judulnya misal tugas aljabar. Tugas aljabar pertama. Instruksinya selesaikan soal 1 sampai 5 halaman 10. Misal seperti itu. Nah, di sini juga ketika kita membuat tugas, kita bisa menyisipkan attachment ataupun lampiran, baik itu link, ataupun gambar, atau video, ataupun file. Nah, setelah sudah
selesai mengisi rincian tugasnya, kita bisa langsung klik di sini assign. Sini untuk kelas matematika. Ini untuk deadline kita berikan pada siswa kita sampai kapan? Misal sampai tanggal 5 Mei. Deadline-nya. Log after due date. Maksudnya adalah kita mengunci ketika sudah lewat deadline, siswa dapat mengirimkan tugasnya atau tidak. Jika kita lock, maka siswa tidak dapat mengirimkan file tugasnya ketika sudah lewat deadline tersebut. Adapun ketika kita tidak menceklis ini, maka siswa dapat mengirimkan mengirimkan tugasnya walaupun sudah melewati batas deadline, namun akan ada semacam tanda bahwa pengumpulannya terlambat, seperti itu. Sini kita lock saja untuk jam tadi ya. Sudah, kita klik send. Nah, di sini langsung terdapat tugas kita, tugas aljabar 1, seperti itu. Selesaikan soal 1 sampai 5 halaman 10. Nah, ini adalah tanda beberapa banyak yang sudah mengerjakan. Sini ada 0 submission, yaitu tidak ada, belum ada yang mengumpulkan. Ini turn in. Di sini siapa yang sudah mengumpulkan, di sini siapa yang belum mengumpulkan, dan di sini untuk nilai, di sini untuk daftar siswa. Namun karena di sini belum ada yang join, maka di sini tidak ada nama-nama siswanya, seperti itu. Baik, ini untuk pembuatan tugas ya. Contoh pembuatan tugas. Lalu sekarang kita menuju bagaimana membuat kita buka kelasnya. Misal kita ingin membuat quiz new, untuk membuat quiz baru. Nah, di sini judul kuisnya apa? Misal kuis aljabar. Instruction-nya selesaikan soal berikut dengan benar. Setelah kita mengisi quiz details ataupun detail kuisnya, kita mengisi quiz question. Nah, di sini terdapat multiple choice, yaitu pilihan ganda. True, false, pilihan apakah pernyataan ini benar atau salah. Di sini short answer, yaitu isian singkat. Fill in the blanks, yaitu isian seperti esai. Matching, yaitu menyesuaikan antara pilihan A dan pilihan B. Multiple answer, di sini kita memperbolehkan siswa untuk menjawab beberapa jawaban. Di sini misal kita contohnya adalah true false. Untuk contoh pertanyaannya kita misalkan aljabar adalah salah satu ilmu bahasa Inggris. Misal seperti itu. Dari sini siswa akan merespon true atau false jawabannya. Kita juga dapat menyisipkan file di sini baik berupa gambar ataupun video ataupun link. Seperti itu. Dan di sini grading di sini ketika siswa menjawab benar, berapa poin yang ia dapati dari menjawab pertanyaan ini.
Jika sudah selesai, kita bisa menambahkan add question untuk membuat soal yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Jika sudah selesai membuat soal, maka kita bisa klik di sini, assign, untuk menyelesaikan tugasnya. Maaf, di sini tadi kita telah membuat soal ini. Di sini kita hapus saja soal nomor 2 karena belum diisi. Nah, satu soal saja. Nah, di sini ada kuis aljabar. Ini untuk deadline-nya sama seperti pembuatan tugas sebelumnya, misal tanggal 5, log after due. Sini jam berapa deadline-nya, deadline mengisi kuis ini. Time limit. Di sini ketika siswa yang memilih untuk ikut dalam kuis ini, diberikan waktu sebanyak berapa menit. Beda dengan tugas. Kalau tugas, dia hanya dibatasi dengan deadline pengumpulan saja. Akan tetapi kalau kuis, ini diberikan waktu pengerjaannya juga selama berapa menit. Misalnya kita beri waktu 10 menit. Seperti itu. Lalu, jika sudah, kita klik assign. Ini tanda bahwa kuis kita telah berhasil dibuat. Nah, ini kuis aljabar seperti ini untuk sama seperti tugas, belum ada yang mengumpulkan tandanya. One question atau satu soal setiap diberikan waktu sebanyak 10 menit. Selesaikan soal berikut dengan benar. Misal kita ingin lihat nih ya. Nah, view quiz. Berapa siswa yang sudah mengerjakan tugas, di sini ada di overview. Namun di sini belum ada mengerjakan. Di sini untuk nama-nama siswa yang ikut dalam kelas aljabar ini. Mungkin itu untuk pembuatan kuis dan tugas. Kelas matematika. Nah, mungkin seperti itu. Jika itu untuk pembuatan kuis dan tugas. Adapun sekarang pembuatan materi atau mengirimkan materi kepada siswa di kelas matematika. Di sini kita bisa mengetikkan banyak materinya ataupun menyisipkan gambar, add from library, menambahkan file atau semacam ataupun lainnya dari library. Di sini nanti akan ada jelaskan library itu bagaimana. Nah, misalkan di sini kita membuat materi aljabar. Aljabar adalah ilmu matematika. Di sini kita juga bisa membuat create a poll. Itu polling. Misalkan di sini kita membuat polling aljabar ilmu menyenangkan. Ilmu yang menyenangkan. Menarik mungkin ya. Yang menarik. Ataupun misal kita membuat juga pilihan yang kedua, aljabar ilmu yang membosankan. Ini bebas ya, untuk ini bisa membuat poll itu bebas, boleh bikin atau tidak. Nah, nanti siswa setelah mempelajari materi, mereka bisa membuat polling. Di sini kita bisa melihat juga untuk mereview
menurut siswa itu aljabar itu ilmu yang menarik ataupun membosankan seperti itu. Itu untuk membuat materi sekaligus terdapat sistem polling. Sekarang di sini terdapat home classes. Tadi kita telah membuat kelasnya itu kelas matematika. Di sini juga terdapat kalender. Fungsinya di sini adalah untuk melihat deadline tugas yang telah diberikan oleh guru. Di sini kita tadi telah membuat deadline tugas tanggal 5 Mei. Kuis aljabar dan tugas aljabar di sini, maka akan terlihat deadline tersebut untuk melihat jadwal, deadline, dan lainnya. Lalu di sini ada discover. Discover di sini adalah kita bisa melihat video-video yang telah di-share oleh banyak guru di Edmodo untuk menambah wawasan seperti ini, ataupun juga bisa bermain games edukasi yang dapat dimainkan dengan semua akun, baik akun guru ataupun akun siswa seperti itu. Lalu ada aplikasi Jumpstart Academy dan Happy Not Perfect. Contohnya. Nah, jadi kita telah menjelaskan mengenai kelebihan Edmodo ini, itu dapat interaksi melalui private chat ataupun pesan pribadi antara guru dan siswa. Itu kita membukanya melalui message ini. Kita bisa mengetikkan pesannya apa, lalu nanti akan dikirimkan kepada siapa, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk akun guru, penjelasan mengenai fungsi dari akun guru ya, kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita menuju ke akun siswa. Sini saya menggunakan akun yang telah ada ya. Login. Nah, di sini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan tampilan akun siswa. Karena sebelumnya saya telah menggunakan Edmodo juga. Di sini kita bisa langsung melihat bagaimana penggunaan Edmodo dengan akun siswa. Untuk My Classes di sini terdapat kelas-kelas yang telah diikuti. Di sini saya telah mengikuti grup teori 4C, perbaikan UTS, pertemuan 10, dan lain-lain. Dan di sini posting-posting yang telah dikirimkan dari semua kelas. Dari kelas UAS, dan lain-lain seperti itu. Dan di sini ada upcoming. Upcoming di sini yaitu kita bisa melihat deadline apa yang menanti, baik dari tugas ataupun kuis yang belum kita kerjakan ataupun yang sudah kita kerjakan. Di sini that's all for now itu tidak ada. Sementara ini tidak ada. Lalu di sini terdapat untuk memposting sesuatu juga untuk grupnya. Nah, ini kita bisa mengirimkan materi, bukan materi, catatan yang ditujukan untuk kelas-kelas yang kita inginkan. Ini untuk tampilan awalnya. Lalu untuk kelas sama seperti ketika menggunakan akun guru, itu list daftar kelas-kelas yang kita ikuti. Di sini ada grup teori 4C, ada perbaikan dan lain-lain, program linear, strategi pembelajaran matematika, seperti itu. Di sini juga ada kalender. Kalender fungsinya sama. Di sini ada backpack. Backpack itu apa? Backpack ini berfungsi untuk
Fungsinya sama seperti tas ketika kita pergi ke sekolah, yaitu menyimpan buku-buku, alat tulis ketika kita ke sekolah. Nah, untuk di Edmodo, kita fungsinya backpack ini adalah untuk menyimpan file ataupun dokumen atau referensi-referensi yang akan kita gunakan ke depannya ataupun yang sedang kita gunakan seperti itu. Ini fungsinya backpack. Untuk discover sama dan message juga sama. Sini message sama. Di sini terdapat notifikasi. Kita bisa melihat notifikasi yang ada di sini, ada UAS, pemberitahuan seperti itu ya. Baik, ini untuk akun murid ya. Sini kita, maaf saya belum sempat jelaskan juga, kita bisa mengubah profil akun kita di sini. Di sini terdapat nama sebagai akun apa di sini, Stadun yaitu murid. Di sini foto. Kita bisa mengubah fotonya dengan foto kita ataupun lainnya. About di sini tentang kita, Bedkes. Nah, mungkin seperti ini. Kurang lebihnya kita menggunakan Edmodo melalui akun murid. Seperti itu. Dan untuk gabung ke kelas baru, kita bisa klik di sini, join a class. Nah, di sini terdapat kode, kita bisa masukkan kode sesuai dengan kelas yang telah dibuat oleh guru. Sebelumnya kita telah membuat kelas aljabar ya. Lalu kita bisa masukkan kodenya di sini, lalu join untuk mengikuti kelas tersebut, seperti itu. Ini mungkin kurang lebihnya akun siswa ya. Lalu kita lanjut dengan menggunakan akun parent atau akun orang tua. Nah, sini saya menggunakan akun baru dibuat ya, akun sini ada parent code. Saya bisa skip saja untuk ini. Nah, ini adalah tampilan ketika menggunakan akun parent atau akun orang tua. Di sini mungkin bisa terlihat lebih simpel daripada sebelumnya. Kita bisa menambahkan add a child ataupun menambahkan anak kita, akun anak kita. Kita mengisikan akun parent-nya, ada parent code to stay update-nya. Misal, maaf, mungkin untuk parent code kita bisa menambahkannya dengan mengawali login dengan akun siswa terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih, my parent, invite a parent. Add your parent contact. Nah, ini adalah kode parent tadi. Ini. Kita bisa copy atau salin
kode parent dari siswa, dari anak kita. Kita kembali login menggunakan akun orang tua. Parent code. Kita salin ke sini. Connect. Nah, ini kita telah melihat bahwa akun murid tadi adalah anak kita. Now you can now see Yuda grades, homework, and message for their 12 for their 20 classes. Di sini kita dapat melihat nilai-nilai Yuda bagaimana, nilai tugas bagaimana, dan mengirimkan pesan dalam 12 kelas tersebut. Kita memantau juga pesan-pesan yang dikirimkan oleh anak kita ini. Done. Nah, di sini kita lihat tampilan awalnya. Wah, Yuda bagaimana ini? UASnya sudah mengirimkan. Lah, checklist, view submission. Kita lihat bagaimana Yuda mengirimkannya. Kalau telah mengirimkannya, ini filenya seperti itu. Ini untuk fungsi dari akun orang tua, yaitu memantau anak kita ketika belajar menggunakan Edmodo. View quiz result, view submission, kita melihat tugas-tugasnya bagaimana, melihat nilai-nilainya bagaimana, seperti itu. Ini mungkin fungsi utama dari akun orang tua, selebihnya sama, seperti kalender, lalu di sini ada what's due sini adalah deadline-nya juga, deadline anak kita, tapi karena ketika akun murid tidak ada deadline, maka di sini juga tidak ada. Di sini untuk mengirimkan pesan private chat ke anak kita. Mungkin seperti itu kurang lebihnya fungsi dari akun parent ya, atau akun orang tua. Untuk profil, pengubahan profil, dan lain-lain itu sama. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada kekurangan, mungkin bisa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.